Suara air yang seakan mengguyur tubuh beriring dengan suara nyanyian lagu yang menyala dari pemutar piringan hitam terdengar oleh telinga Marlina. Ia yang tengah membaca buku sejenak terhenti, mencoba mencermati suara dari kamar mandi di jam 9 malam itu. Tumben si Bibi mandi di kamar mandi itu, batin Marlina seraya mengintip dari celah pintu di dalam kamarnya. Ia mengira kalau itu adalah si Bibi, pembantu rumahnya. Karena biasanya si Bibi ini selalu menggunakan kamar mandi belakang. Bibi, ucap Marlina dengan sedikit berteriak ke arah kamar mandi itu. Sekali lagi ia masih yakin kalau itu adalah Bibi. Karena memang di rumah hanya ada ia dan Bibi. Karena ayahnya dan ibunya sedang pergi keluar kota. Bibi, teriak Marlina lagi sambil mencoba mematikan pemutar piringan hitamnya lalu berjalan keluar mendekati kamar mandi itu. Bibi lagi di dalam ya? Ucap Marlina sekali lagi namun tak ada jawaban. Meski suara orang yang seperti tengah mandi itu masih terdengar. Tak mau ambil pusing, Marlina pun kembali lagi masuk ke dalam kamarnya dan melanjutkan lagi kegiatannya hingga selang beberapa detik kemudian pintu kamarnya pun diketuk. "Mbak, ini rondenya." Suara Bibi terdengar di balik pintu itu. Bergegas Marlina membukanya dan di sini ia baru ingat kalau Bibi baru saja keluar ke warung ronde yang ada di depan. "Loh, Bibi dari tadi?" tanya Marlina keheranan. "Barusan aja kok mbak, baru aja datang. Soalnya warung rondenya lagi rame, jadinya antre," jawab Bibi seraya memberikan mangkuk beserta bungkusan plastik berisi wedang ronde tersebut, lalu pergi ke belakang. Sejenak otak Marlina pun memproses itu semua dan ia pun langsung menyusul Bibi ke ruang belakang. Bibi, Bibi tadi mandi nggak di kamar mandi depan?" tanya Marlina. "Udah mbak, masa malam-malam gini mandi? Lagian kan mana pernah saya mandi di kamar mandi ibu," jawab sang Bibi seraya melepaskan ikatan kacang panjang untuk masak esok hari. Marlina pun hanya terdiam mendengar jawaban si Bibi, lalu berjalan kembali menuju kamarnya sambil berpikir, apakah tadi ia salah dengar? Tampaknya Marlina tak mau berpikir lebih jauh lagi dan menganggap kejadian tadi hanyalah ilusinya belaka. Dan sekitar pukul 10 malam, setelah ia merasa lelah membaca buku, Marlina pun tidur dan singkat cerita, di keesokan harinya. "Ibu sama bapak pulang kapan mbak?" tanya Bibi kepada Marlina yang sama-sama tengah sarapan di atas meja makan. Gak tahu pasti sih Bi, kemungkinan besok kali ya, kalau nggak lusa. Soalnya kan Mbak Kakung lagi sakit. Eh, Mbak Kakungnya nggak mau makan kalau nggak ada ibu, jawab Marlina. "Eh, eh, semalam, semalam itu aku seperti dengar suara orang mandi deh Bi, di kamar mandi depan," kata Marlina kala itu yang seketika mengubah topik pembicaraan. "Hah? Semalam? Jam berapa itu mbak?" jawab Bibi. "Ya sekitar jam 9-an gitu, waktu Bibi ke warung depan loh beli wedang ronde," ucap Marlina. "Oh iya iya, yang Mbak Lina tanyakan semalam ya? Apa iya ya mbak? Mungkin itu Mbak Lina salah denger kali," ucap Bibi. Tapi jelas banget kok, jelas banget suaranya." "Ah udahlah, tapi nggak tahu juga sih, bisa jadi aku yang salah dengar ya Bi," ucap Marlina. Dan singkat cerita setelah selesai sarapan, Marlina pun kemudian mandi dan masuk kembali ke kamarnya. Memang beginilah kegiatannya setelah lulus SMA, sekitar 2 bulan yang lalu. Ia masih bingung antara kuliah untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang guru atau langsung bekerja ikut di bisnis kayu milik ayahnya. Dan di pagi itu seperti biasanya, Marlina akan membunuh waktu dengan cara membaca entah itu koran, novel, ataupun majalah. Kejadian semalam pun juga sudah tak lagi ia pikirkan. Marlina menganggapnya hanya salah dengar saja. Hingga saat itu ada bau wangi yang tercium masuk dan berkutat di ruangan kamarnya. Baunya seperti parfum yang Marlina rasa cukup familiar, namun
Ia seperti tak berhasil mengingat bau milik siapa itu. Marlina yang tadinya merebah, kini mulai bangkit dan mencari dari mana sumber bau itu berasal. Ia mengendus di setiap sudut kamarnya, dan bau itu terus bergeser dan perlahan menuntun Marlina untuk keluar dari dalam kamarnya. Benar saja, di luar ruangan itu, bau itu semakin kuat dan bersamaan dengan itu, suara orang beraktivitas di dalam kamar mandi itu terdengar lagi. Seketika Marlina langsung menoleh ke arah kamar mandi itu dan berjalan perlahan ke arahnya sampai ia pun sadar kalau semakin ia dekat dengan kamar mandi itu, bau wangi itu semakin kuat. Hingga sampailah ia di depan kamar mandi itu bersamaan dengan suara dan bau yang masih ada. Dan dalam waktu yang sama Marlina juga sempat melihat Bibi yang tengah berlalu lalang di dapur melakukan aktivitas. Jadi, jadi siapa yang ada di dalam kamar mandi? Batin Marlina yang kini berdiri persis di depan pintu kamar mandi. Langit masih terang. Bahkan bisa dikatakan itu masih pagi. Dengan keadaan itu ia pun tentu masih punya banyak keberanian. Dan dengan tanpa aba-aba, Marlina pun langsung membuka pintu kamar mandi itu lalu. "Hayo," kata Marlina sambil membuka pintu untuk memeriksa siapakah yang berada di dalamnya. Namun, tak ada siapapun di dalam kamar mandi itu. Begitu juga dengan suara air dan bau wewangian yang tiba-tiba saja lenyap. Seketika Marlina pun bergidik ngeri. Ia yang kini takut pun langsung membalikkan badannya dan hendak berjalan cepat menuju kamarnya. Namun, baru sekitar 2 langkah ia berjalan, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang yang memanggilnya dan dengan jelas suara itu berkata, "Marlina." Suaranya lirih namun mendengung sangat jelas. Marlina yang langkahnya sempat terhenti kini pun berteriak dan berlari menuju kamarnya. Suara perempuan misterius yang terdengar di jam 9 pagi itu tentu merusak nalar Marlina. Bibi yang tadi mendengar teriakan Marlina pun langsung datang untuk menghampiri. "Mbak, ada apa mbak? Ada apa?" tanya Bibi dengan nada terburu-buru. Ada orang di kamar mandi depan, Bi." "Itu ada orang," ucap Marlina terbata-bata. Mendengarkan hal itu, Bibi pun langsung memeriksa kamar mandi, diikuti oleh Marlina di belakangnya. Bibi masuk dan memeriksa di setiap sisi dan langit-langitnya, dengan Marlina yang tampak menunggu di luar kamar mandi. "Mana? Gak ada siapa-siapa kok mbak?" tanya si Bibi. Tapi tadi ada suara, Bi," kata Marlina. "Sudah mbak, tidak apa-apa. Bibi ke dapur dulu ya. Masih banyak kerjaan," ucap Bibi sambil beranjak keluar dari kamar mandi dan mengajak Marlina untuk kembali ke kamarnya. Bibi pun kembali ke dapur dan Marlina sekarang berada di dalam kamarnya. Menggaruk-garuk kepalanya lalu mencoba mencerna kejadian itu. "Setan macam apa keluar pagi-pagi buta gini?" ucap Marlina dalam batinnya yang terus berharap semua ini hanyalah ilusi ia belaka. Dan singkat cerita, hari itu pun berjalan dengan sewajarnya. Marlina mencoba untuk tidak memikirkannya hingga malam pun tiba. Terjadi lagi percakapan kosong di atas meja makan antara Marlina dan si Bibi. "Yang tadi itu emang Mbak Lina beneran yakin ada suara di kamar mandi?" tanya Bibi kepada Marlina yang saat itu sedang menyuap nasi ke dalam mulutnya. "Udah lebih gak usah dibahas lagi. Akunya jadi takut," jawab Marlina yang tampaknya masih enggan membahas kejadian itu. "Oh, baik mbak, baik. Maafkan saya ya," jawab si Bibi. Sejenak mereka pun terdiam untuk melanjutkan kegiatan makan. Namun, tak selang beberapa lama justru Marlina lah yang mulai membuka topik itu kembali. "Bibi ngerasa gak sih ada yang aneh deh dari rumah ini belakangan ini?" ucap Marlina. "Aneh gimana ya mbak?" jawab Bibi. "Ya aneh aja, tapi gak tahu juga ya. Aneh lah, aneh gitulah," sahut Marlina. Bibi sendiri pernah ngalamin hal yang aneh gak di rumah ini?" kata Marlina lagi.
Katanya nggak usah dibahas, jawab Bibi dengan nada bercanda. Namun belum sempat Marlina menanggapinya, tiba-tiba ada sesuatu yang tercium oleh mereka. Ya, bau parfum yang tadi pagi menuntun Marlina menuju kamar mandinya itu. Nyium bau angin dah, Bi? Tanya Marlina sambil hidungnya mengendus. Bibi pun terdiam sejenak lalu mengiyakan. Iya mbak, bener, ini bau minyak wangi, jawab Bibi dengan ekspresi yang sama dengan Marlina. Se, sepertinya saya kenal dengan bau ini deh mbak, kata Bibi saat itu sedikit berbisik. Iya, sama, aku juga seperti tidak asing. Tapi bau siapa ya Bi? Tanya Marlina yang kini pun mulai menelungkup agak merasa takut. Terlihat si Bibi tampak sejenak berpikir, mencoba untuk mengingat-ingat bau parfum itu, dan tak selang beberapa lama kemudian Bibi yang tampaknya mulai ingat pun berkata, maaf ya mbak, ini kok kalau nggak salah ya, seperti bau minyak wanginya bule Narti, ucap Bibi berbisik sedikit menundukkan badannya. Dan di sini pun Marlina baru tersadar. Ya, ingatannya mulai kembali mendengar kata-kata si Bibi barusan. Marlina kini benar-benar ingat jika bau minyak wangi itu adalah milik bule Narti, adik ayahnya yang baru saja meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Dan di sini Marlina juga mulai menyadari bahwa suara yang memanggilnya saat di kamar mandi tadi pagi adalah suara dari bule Narti. Rasa takut mulai terbangun di antara Bibi dan Marlina di atas meja makan itu. Mereka kini tampak saling pandang, tanpa kata, seakan tak tahu harus berbuat apa. Sementara bau wangi parfum itu pun kini semakin menyengat mengitari ruang makan itu. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba lampu mulai terang redup, menambah suasana mencekam di malam yang sebenarnya belum terlalu larut itu. Ayo kita ke ruang depan aja mbak, ucap Bibi yang mulai bangkit dari tempat duduknya. Mereka berdua pun lalu bergegas menuju ke ruang depan lalu duduk di sana untuk mengurangi rasa takut mereka. Entah berapa lama mereka duduk saling diam di ruang tamu itu, yang jelas bau wangi itu kini seakan mengikutinya di ruang tamu, membuat Marlina yang merasa tak nyaman kini pun mengajak Bibi untuk keluar dari dalam rumah. Kita ke warung Ronde aja yuk Bi, kata Marlina sambil berdiri. Dan Bibi pun lalu mengiyakan. Bergegaslah mereka keluar dari dalam rumah itu dengan sedikit terburu-buru. Tapi ketika Bibi hendak menutup pintu depan dan mulai meninggalkan rumah, tiba-tiba muncullah suara aktivitas dari dalam kamar mandi itu. Samar-samar terdengar dari teras depan rumah. Bibi dan Marlina pun yang mendengar itu sempat terhenti sejenak. Beneran kan Bi? Kata Marlina. Buru-buru si Bibi langsung mengunci pintu dan mereka pun segera beranjak menuju warung Ronde di pinggir jalan. Apa bener itu bule Narti ya Bi? Tanya Marlina di perjalanan mereka yang tampak gelisah dan agak tergesa-gesa. Aduh, gak tahu ya mbak. Udah, gak usah dipikir lagi. Menurut agama kan, orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin kembali lagi jadi hantu, kata Bibi mencoba menenangkan Marlina. Nanti dulu deh. Tapi Bi, dulu kan bule lantaran sakitnya kan karena jatuh kepleset di kamar mandi itu, ucap Marlina mencoba menghubung-hubungkan hal itu. Hingga beberapa saat kemudian sampailah mereka di warung Ronde di ujung jalan. Sengaja mereka saat itu memilih bangku lesehan paling pojok untuk menghindari keramaian di warung itu, sekaligus untuk menenangkan nalarnya setelah kejadian tadi. Dan tentu tetap terjadi obrolan di antara Bibi dan Marlina yang mana topiknya masih seputaran kejadian di rumah tadi. Dengan pembicaraan yang mengalir hingga mau tak mau obrolan tentang bule Narti pun terbahas di perbincangan itu. Ya, bule Narti adalah adik kandung dari ayah Marlina. Beliau adalah anak kesayangan dari orang tuanya, kakek dan nenek Marlina. Bukannya karena pilih kasih, tapi memang karena keadaan beliau yang mempunyai keterbelakangan mental. Mungkin karena itu juga
Bule Narti tak pernah menikah apalagi mempunyai keturunan. Ayah Marlina adalah salah satu dari beberapa banyak orang yang sangat menyayangi Bule Narti. Maka dari itu, sejak Mbah Putri meninggal, Ayah Marlina pun memboyong Bule Narti ke rumah dengan maksud untuk merawatnya. Dan sekitar 2-3 tahun berjalan, satu insiden pun terjadi. Bule Narti saat itu terpleset di kamar mandi dan sejak itu beliau pun menjadi lumpuh. 1 tahun berjalan, keadaan Bule Narti semakin parah hingga akhirnya beliau pun meninggal di rumah sakit tepatnya 2 bulan yang lalu. Jarum jam pun terus berlalu. Tak terasa, Bibi dan Marlina sudah mengobrol cukup lama di warung ronde itu. "Ayo kita pulang, Mbak," ajak si Bibi kepada Marlina. "Yakin kita mau pulang, Bi?" jawab Marlina ragu. "Ya pulang dong, Mbak. Masa iya kita tidur di sini?" jawab si Bibi lagi. Dan singkat cerita, setelah sedikit perdebatan kecil, mereka pun akhirnya pulang. Walau sebenarnya masih ada rasa takut dan gelisah di raut wajah mereka. Dan setelah sampai di depan rumah, tiba-tiba si Bibi menghentikan langkahnya, lalu menyenggol Marlina yang tak begitu memperhatikan untuk melihat apa yang Bibi lihat. "Mbak, itu siapa di depan rumah, Mbak?" ucap Bibi pelan, seraya matanya menerawang ke arah teras depan rumah yang tak begitu terang itu. Marlina yang kini juga menyadari itu pun langsung memegang erat lengan si Bibi. Tampak seorang wanita berbaju putih tengah berdiri mematung di antara anak tangga teras di depan rumah. "Siapa ya?" ucap Bibi sambil berjalan mendekat bergandengan dengan Marlina. Tak ada jawaban dari orang itu. Bibi pun mengulangi kata-katanya lagi. "Siapa ya?" kata Bibi lagi, tapi kali ini dengan nada yang lebih keras. Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Dan dengan penuh keraguan, mereka pun tetap berjalan semakin mendekat sambil memandang ke arah orang itu, hingga akhirnya suasana berubah ketika perlahan sosok itu membayang dan menghilang sedikit demi sedikit. Langkah mereka tentu terhenti. Mengetahui itu, tapi mau tak mau mereka harus tetap masuk ke dalam rumah. Akhirnya dengan langkah cepat, Bibi yang kala itu menggandeng tangan Marlina pun langsung menuju pintu dan membuka kunci. Buru-buru mereka masuk ke dalam rumah dan langsung meringkuk di ruang tengah. Mereka masih saling diam. Otaknya masing-masing masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi. "Bi, itu tadi apa sih, Bi?" ucap Marlina yang sudah tidak tahan. Duh, Bibi juga tidak tahu, Mbak," kata Bibi yang kini mulai tampak ketakutan. "Bibi tidur di kamarku aja ya," ucap Marlina. Iya, Mbak, tapi saya ambil selimut dulu di kamar belakang ya, Mbak," jawab si Bibi. "Aku ikut." Mereka pun akhirnya mulai berjalan mengendap-endap ke belakang menuju kamar Bibi. Dan sesudah mengambil selimut, mereka kembali berjalan. Kali ini menuju kamar Marlina dengan perasaan yang masih sama kacaunya. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanannya, tepat di depan kamar mandi, suara orang mandi itu terdengar lagi. Marlina dan Bibi pun langsung berlari mendengar itu, masuk ke dalam kamar Marlina dan segera menguncinya. Mereka duduk berkubang dengan selimut di atas tempat tidur, dengan suara dari dalam kamar mandi itu yang masih terdengar. Hingga tak lama suara itu pun perlahan hilang, namun berganti dengan suara panggilan dalam jeda beberapa detik kemudian. "Makda, Makda." Nama Bibi dipanggil. Tak ada ekspresi lain. Bibi dan Marlina kini saling menatap penuh ketakutan. "Makda, Makda." Suara itu kembali terdengar lagi. "Marlina, Marlina." Kini giliran Marlina yang dipanggil. Ini kok mirip suaranya Bule Narti sih?" batin Marlina yang tentu ragu karena Bule Narti memang sudah meninggal. "Marlina." Suara itu memanggil Marlina kini kembali dengan nada yang lebih keras. Mereka pun hanya bisa menangis dan berdoa sebisanya hingga suara itu terhenti sekitar pukul 2:30 malam. Beberapa menit setelah suara itu lenyap, mereka pun mencoba untuk tertidur.
Meski nyatanya Bibi dan Marlina tetap tak bisa memejamkan matanya hingga azan subuh berkumandang. Mau tak mau, Bibi pun bangkit dari atas ranjang. Begitu juga dengan Marlina yang tak mau ditinggal sendiri. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk membuat secangkir kopi dan duduk di ruang tamu, menahan kepalanya yang pening karena semalaman mereka benar-benar tak tidur. Harusnya hari ini Bapak dan Ibu pulang ya, Bi, ucap Marlina. Semoga saja ya, Mbak. Tapi apa kita harus ngomong kejadian ini ke Bapak dan Ibu? Jawab Bibi. Ya harus ngomong lah, Bi. Ih, nanti aku aja yang ngomong, ucap Marlina. Terus tentang bule Narti? Tanya Bibi. Lah itu, ya tetap harus ngomong lah. Aku yakin ada yang tidak beres dengan semua itu, ungkap Marlina. Mentari pun mulai terbit. Sinarnya menembus tirai ruang tamu yang tengah Bibi dan Marlina duduki, membuat mata mereka perlahan mulai merasa mengantuk hingga tak terasa Bibi dan Marlina pun sama-sama tertidur di ruangan itu. Mereka berdua pun terlelap hingga sore hari menjelang maghrib. Bibi yang pertama kali terbangun pun tampak kebingungan, mengira jika dirinya tertidur hanya beberapa menit saja. Mbak, bangun mbak, mbak, ucap Bibi mencoba membangunkan Marlina. Dan beberapa saat kemudian azan maghrib pun berkumandang. Ini subuh ya Bi, kata Marlina. Tapi setelah melihat ke arah jarum jam, tentu mereka terheran-heran ketika jarum jam menunjukkan pukul 6 sore. Hah, selama itu kita tertidur ya, kata Marlina yang masih terlihat agak kebingungan. Bibi tampak bergegas ke ruang belakang. Entah mungkin ada pekerjaan yang harus Bibi selesaikan. Sementara Marlina kala itu belum beranjak dari ruang tamu. Tampaknya otaknya masih mencerna semua ini. Dan hujan yang tiba-tiba saja turun dengan sangat deras pun menyadarkan Marlina untuk segera beranjak dari ruangan itu. Ah, apaan sih ini? Kata Marlina sambil berjalan dan masuk ke kamarnya. Ia pun terduduk sejenak hingga akhirnya mengambil handuk dan memutuskan untuk pergi mandi. Setelah mandi, kembali ia kini berada di ruang tengah bersama. Kok Bapak sama Ibu belum pulang ya Mbak? Tanya Bibi. Nggak tahu juga ya Bi. Harusnya sih hari ini mereka sudah pulang, jawab Marlina sambil berjalan ke kamarnya lalu menyalakan musik dari piringan hitam. Dan setelah itu ia kembali lagi duduk bersama Bibi. Yang Bonda usah nyetel musik pakai itu toh Mbak. Suaranya jadi bikin suasana gimana gitu, serem. Nah, mending nyetel radio aja. Ya, tampilin nih di kamar saya, ucap Bibi. Daripada sepi Bi, lagian kan TV yang rusak itu belum dibenerin, jawab Marlina yang langsung berbalik menuju kamarnya untuk mematikan pemutar musik itu. Suasana pun sejenak hening. Hanya rintik hujanlah yang terdengar menimpa genteng rumah itu. Sementara Bibi tampaknya tak jadi pergi ke kamarnya untuk mengambil radio. Tak kenapa, mungkin karena ia takut. Kita harus cari tahu nih Bi, ucap Marlina membuka pembicaraan. Oh, cari tahu apa? Jawab Bibi yang tampaknya sudah tahu dengan apa yang tengah Marlina bicarakan. Kita harus cari tahu kenapa bule Narti tiba-tiba pulang, tegas Marlina. Tapi bagaimana kita tahu Mbak? Bukankah akan lebih baik jika kita tanyakan nanti sama Bapak dan Ibu? Jawab Bibi yang mulai serius. Namun tiba-tiba, mau cari tahu apa? Ucap seseorang kala itu dari kegelapan. Marlina dan Bibi seketika tersentak mematung. Mereka saling pandang, namun sama-sama tak berani menoleh ke arah sumber suara itu. Jelas, ini suara bule Narti, batin Marlina yang sangat hafal dengan logat gagap suara bulenya itu. Makdah, Marlina, kok malah gak jawab? Ucap suara itu dari dalam kegelapan. Tampak tangan Bibi yang gemetar kini mencoba untuk menggenggam tangan Marlina. Matanya berisyarat untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi apa daya, tubuh mereka sekarang terasa kaku hingga sulit untuk digerakkan. Apalagi bau parfum itu kini mulai kembali tercium, menyebar mengitari ruangan itu sampai akhirnya mereka pun yakin suara itu sudah tak lagi terdengar. Dan dengan sekuat tenaga, Bibi dan Marlina pun bangkit dari tempat duduknya lalu berlari ke ruang tamu.
Tapi ternyata ini semua belum selesai, karena terdengar dari ruang tamu suara dari kamar mandi itu lagi. Dan kali ini bukan hanya suara air yang mengguyur, tapi juga suara nyanyian di setiap jedanya. Bibi dan Marlina hanya bisa terpaku ketakutan mendengar suara dari kamar mandi itu. Sungguh, rasa takutnya yang tak bisa tergambarkan. Kalau ada pilihan, mungkin mereka lebih memilih pingsan saja kala itu. Bibi dan Marlina pun kini mulai menutupi kedua telinganya dengan air mata yang mulai menetes dari mata mereka. Itu jelas Bule Narti. Itu kebiasaan Bule Narti. Batin Marlina ketakutan, hingga suara itu pun hilang bersamaan dengan datangnya bapak dan ibu dari Marlina. Loh, ada apa kalian ini? Kok mukanya aneh begitu? Ucap ayah Marlina ketika mulai masuk dan melihat Bibi dan anaknya tengah ketakutan di ruang tamu. Ada apa mbah? Duk, kata sang ibu juga. Marlina dan Bibi pun tak bisa menjawab, dan sang ibu pun datang untuk memeluk Marlina. Ono apa tonduk? Kata sang ibu. Tak ada kata yang bisa diucap oleh Marlina kecuali Bule bu, Bule Narti, kata Marlina sambil menangis lalu menunjuk ke arah dalam rumah. Hus, Bule Narti kenapa? Bule Narti kan udah meninggal, jawab ibu kala itu sambil mengelus-ngelus kepala Marlina. Namun ada yang aneh ketika tiba-tiba ibu menatap ke arah bapak yang kini tampak menghela nafas setelah mendengar nama Bule Narti disebut oleh anaknya itu. Sudah, ayo kita masuk. Bibi, panaskan air ya, saya mau mandi, ucap sang ayah mengajak mereka semua untuk beranjak dari ruang tamu. Dan singkat cerita, malam itu pun berlalu tanpa adanya gangguan lagi. Esoknya pun berjalan seperti biasa. Pagi hari mereka bangun dan sarapan bersama. Ayah, ibu, dan Marlina pun tampak berada dalam satu meja. Sementara itu si Bibi masih berada di dapur untuk mengerjakan pekerjaannya. Marlina pun tampak masih penasaran dengan apa yang belakangan ini ia lalui di rumah ini. Tentang suara dari kamar mandi dan suara yang mirip Bule Narti serta sosok wanita berbaju putih yang sempat ia dan Bibi lihat kemarin malam. Sang ayah juga sepertinya tahu dengan apa yang sedang difikirkan oleh Marlina, karena semua itu terlihat dari raut wajahnya, dan di atas meja makan itu pun sang ayah mulai berbicara. Duk, yang kamu lihat itu bukanlah Bule Narti, ucap ayah Marlina mengawali pembicaraan itu. Tapi suaranya mirip sekali dengan bule, Pak. Apalagi semalam juga terdengar nyanyian dari dalam kamar mandi dengan lagu yang dulu suka dinyanyikan sama Bule Narti, jawab Marlina sampai hampir tersedak oleh makanannya. Bule Narti sudah tenang di sana, Nduk. Itu adalah jin yang menyerupainya saja, kata si ibu menyela pembicaraan itu. Kalau itu memang jin, tapi kenapa tiba-tiba setelah 2 bulan ia baru datang mengganggu, tanya Marlina kepada orang tuanya, dan di sini sang ayah pun mulai menjelaskannya. Sebenarnya bukan karena salah dan tidak ya. Jadi ini semua karena Mbah Kakung. Namanya orang Jawa di zaman dulu, Mbah Kakung itu kan suka mengkoleksi barang-barang antik, kata sang ayah. Lah, terus apa hubungannya Pak? Tanya Marlina yang mulai serius. Begini, jadi Mbah Kakung itu punya salah satu keris. Dan kata Mbah Kakung, jin penunggu keris itu sangat sayang dengan Bule Narti. Keris itu didapat oleh Mbah Kakung waktu dulu Bule masih kecil. Nah, saking sayangnya, ini kata Mbah Kakung tapi ya, jin wanita penunggu keris itu kadang-kadang suka menjelma menjadi Bule Narti. Nah, itu Bapak percaya, karena dulu Bapak waktu muda juga pernah melihat ada 2 Bule Narti di rumah Mbah Kakung. Kala itu yang satu ada di kamar dan yang satu lagi ada di dapur. Bahkan kemarin malam pun, waktu kita di rumah Mbah Kakung, Bapak juga melihat Bule Narti duduk anteng di ruang tamu. Ini loh, ibumu sampai nangis. Ia nyangka jika itu adalah Bule Narti beneran, ucap sang ayah seraya menunjuk sang ibu. Lantas,
Kenapa tiba-tiba saja jin itu mengganggu ke sini, Pak? Tanya Marlina yang masih belum menemukan jawaban dari apa yang sedari tadi ia tanyakan. Dan ayah pun kembali melanjutkan ceritanya. Begini. Jadi Mbah Kakung itu kan sudah tua. Dan beliau merasa harus mewariskan barang antik itu kepada anak-anaknya. Nah, kebetulan keris itu diwariskan ke bapak. Katanya karena bapak adalah anak yang paling gemati. Gemati itu menyayangi ya, bule Narti. Ya bapak jelas nggak mau dong. Tapi Mbah Kakung malah bilang, Lawong itu maunya Rantam Sari kok. Mau tidak mau tetap ikut kamu, ucap Mbah Kakung kepada ayah Marina sambil menyebut nama jin penunggu keris itu. Jadi karena ini, weling orang tua mau ndak mau bapak harus menuruti itu semua. Keris itu sudah bapak bawa, tapi masih tertinggal di mobil, ucap sang ayah menyudahi pembicaraan itu. Marlina pun tampak terdiam setelah mendengar pembicaraan dari ayahnya. Nalarnya mendadak kacau. Apa-apaan ini? Kata hatinya memberontak, tapi Marlina adalah tipe anak yang sangat patuh dengan orang tuanya dan mau tak mau, meski dengan penuh keraguan, ia pun mencoba menerima keputusan keluarganya itu. Berharap setelah keris itu berada di rumahnya, sosok yang menyerupai bule Narti itu tak lagi mengganggunya. Setelah selesai sarapan, mereka pun melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Ayah berangkat bekerja dan ibu pergi keluar karena suatu acara. Marlina tentu langsung menceritakan itu semua kepada Bibi yang tampak sangat kaget setelah mendengar penjelasan dari Marlina. Jadi, sekarang jin bersama rumahnya dibawa ke sini, Mbak, ucap Bibi dengan serius. Meskipun mereka tentu masih merasa bergidik ngeri mengingat kejadian malam itu, namun setidaknya Marlina dan Bibi sudah mendapatkan jawaban atas semua ini. Dan malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, ketika semua orang di rumah sudah terlelap, kejadian itu terulang kembali. Ya, kali ini pun tentu dialami oleh semua penghuni rumah. Suara air yang mengguyur tubuh itu kembali muncul di kamar mandi bersamaan dengan suara nyanyian lagu Terang Bulan yang mirip sekali dengan suara dari Bule Narti. Sang ayah yang pertama terbangun mendengar itu langsung membangunkan istrinya. Bu, kata ayah dengan matanya yang mengisyaratkan tentang bunyi itu. Sang ibu pun yang juga mendengar jelas suara itu kini tampak terperanjat dan mulai memegangi lengan sang ayah. Oh, Karisa di mana loh, Pak? Kata sang ibu berbisik. Aduh, masih di mobil, Bu. Bapak lupa, jawab sang ayah serasa ingin beranjak keluar kamar. Mau kemana? Kata ibu sambil menahan lengan bapak. Mau keluar. Bapak penasaran. Apa sih maunya? Jawab ayah sambil melepaskan lengannya yang dipegangi oleh istrinya itu. Ayah pun kini mengendap-endap keluar, diikuti oleh sang ibu yang berjalan memegangi belakang tubuh ayah. Perlahan, pintu pun dibuka dengan suara air mengguyur di dalam kamar mandi dan nyanyian itu yang masih terdengar dengan jelas. Dan bersamaan dengan itu ternyata Marlina dan si Bibi pun juga terbangun oleh suara itu. Marlina tampak mengintip juga dari celah pintu kamarnya yang sedikit ia buka. Begitu pula juga si Bibi yang separuh badannya sudah berada di luar kamar. Ayah dan ibu pun kini keluar dan mulai berjalan mendekat ke arah kamar mandi itu. Marlina yang memang kamarnya berhadapan-hadapan dengan kamar orang tuanya tentu melihat dan kini ia pun juga ikut keluar dari dalam kamarnya. Shh, isyarat ibu ketika melihat Marlina, lalu menyuruh Marlina untuk berada di belakangnya. Sementara itu Bibi yang juga melihat itu pun langsung ikut mendekat. Ini sudah gila. Ini sudah gila, suara itu masih terdengar jelas dari kamar mandi itu. Ayah, ibu, Marlina, dan Bibi kini benar-benar menyadari dan hampir yakin kalau itu adalah suara dari Bule Narti ketika mendengar nyanyian itu. Sang ayah yang pertama kali mendengar suara jin penunggu keris itu menirukan Bule Narti pun mulai terbawa suasana. Ia seperti mendengar kembali suara adik kesayangannya yang sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Sambil menangis, sang ayah berkata dengan terbata-bata, Dek,
Di hati, ucap ayah bergetar. Sang ibu yang menyadari suaminya itu mulai terkecoh pun langsung menarik tubuh sang ayah. Nyebut pak, nyebut. Denarti iki wis ra ono, kata ibu meski ia juga mengucapkannya sambil menangis. Dan tiba-tiba seketika pintu kamar mandi itu pun mendadak terbuka. Seperti ada yang membantingnya dan bersamaan dengan suara air dan nyanyian yang tiba-tiba juga menghilang. Mata semua orang tentu kini tertuju ke arah kamar mandi. Tak ada yang terlihat kala itu selain kegelapan di dalam kamar mandi itu. Namun dengan samar perlahan mulailah muncul sosok putih yang keluar dari arah kegelapan. Mereka semua terpaku melihat itu. Kaki-kakinya terasa dikunci untuk tak bisa berlari, begitu juga dengan matanya yang seakan memaksa mereka untuk menyaksikan tontonan ganjil ini. Dan sosok itu kini semakin terlihat jelas berdiri di depan kamar mandi, memperlihatkan wujud yang sesungguhnya. Sosok wanita dengan rambut yang disanggul, mengenakan kebaya putih namun dengan tinggi yang tak wajar. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Jelas, ini bukanlah bule Narti, melainkan memang jin penunggu keris itu. Sosok itu pun berjalan satu langkah ke depan, sedikit mendekati ayah, ibu, Marlina, dan bibi yang kala itu masih terpaku tak bisa tergerak. Dan dengan suara yang masih menyerupai bule Narti, sosok itu pun berkata, "Aku tidak meminta apapun. Aku hanya ingin dekat dengan tempat terakhir Narti hidup." Ucap sosok itu sambil menunjuk. Jari telunjuknya ke arah depan rumah dan sosok itu pun berjalan mundur kembali masuk ke kamar mandi setelah mengucapkan itu. Bersamaan dengan itu semua mereka pun kini mulai bisa menggerakkan tubuh. Ibu, Marlina, dan Bibi langsung roboh dan berlari merangkak tanpa arah sambil berteriak-teriak ketakutan. Sementara sang ayah masih berdiri di tempat yang sama dan tampak menata nafasnya. Tapi sepertinya ayah tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah yang tampak ragu, ayah pun mulai berjalan ke arah depan rumah, meraih kunci mobil yang tergantung di atas kaca cermin di ruang tengah. Ayah pun berjalan menuju mobil yang ia parkir di halaman. Dengan hati yang mungkin bergejolak, ayah pun membuka pintu. Lalu mengambil keris itu yang terbungkus oleh kain kafan putih. Dengan gemetar, ayah pun membawa keris itu masuk ke dalam rumahnya dan meletakkan keris itu di dalam lemari yang berada di kamar belakang, samping kamar bibi. Ya, di mana kamar itu adalah kamar dari mendiang bule Narti. Sang ayah pun kembali ke ruang tengah, menghampiri ibu, bibi, dan Marina yang masih kelihatan shock setelah kejadian itu. Mereka semua pun kini duduk saling diam dengan bau minyak wangi yang tiba-tiba tercium tajam memenuhi ruangan itu. Bau minyak wangi itu mereka kenali sebagai bau minyak wangi milik bule Narti. Bau itu sempat tertahan beberapa saat hingga akhirnya muncul suara yang mengiringi hilangnya bau itu. Dengan logat yang masih menyerupai bule Narti, suara itu mengatakan, "Matur sembah nuwun." Dan itulah terakhir kalinya entah demit, jin, atau lelembut penunggu keris yang menyerupai bule Narti itu menunjukkan keberadaannya. Karena setelah itu tak ada lagi kejadian serupa yang dialami oleh Marlina, ayah, ibu, maupun bibi. Yang jelas, hari-hari di mana teror itu berlangsung akan menjadi hari yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Selesai. Ya itu tadi teman-teman ceritanya. Semoga teman-teman bisa terhibur, khususnya para pencinta horor. Dan mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dalam cerita itu dan buang yang buruk-buruknya. Dan saya juga memohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kesalahan dalam berkata-kata. Buat yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya ingin saling bertegur sapa silakan. Kami akan balas satu persatu. Yang suka dengan ceritanya silakan bisa diklik tombol like, dan yang belum subscribe silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata, saya Ilo memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata.
Dan sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di Le Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.